Halo semua, di sini saya ingin mencoba menjelaskan tutorial bagaimana cara melakukan digitasi. Paling tidak kita melakukan digitasi untuk tiga bentuk, yaitu titik, lalu garis, dan poligon. Nah, caranya bagaimana? Pertama, siapkan dulu ya petanya yang sudah terkoreksi atau sudah dilakukan georeferensi terlebih dahulu. Caranya untuk menambahkan sebuah poligon baru, untuk membuat peta baru seperti itu, kita buat terlebih dahulu layernya. Nah, caranya masuk ke layer, lalu create layer. Kita akan rencana untuk membuat layer baru ya. Lalu new shape layer. Nah, di sini ada file name ya. Teman-teman langsung klik aja yang klik titik 3 di kanan ini. Masuk ke file yang akan lokasi file itu akan disimpan dan diberi nama. Ini pertama misalkan teman-teman mau memberikan nama apa ya? Polygon. Karena itu nanti kita mau menggunakannya untuk polygon. Jadi kita beri nama polygon gitu ya. Save. File encodingnya biarkan sistem. Kalau belum sistem ya teman-teman atur ke sistem. Ini ada banyak. Atur aja sistem. Geometry type-nya. Nah, ini yang dipilih. Jadi di sini ada point, line, dan polygon. Nah, di sini teman-teman pilih polygon terlebih dahulu. Lalu CRS-nya diganti ke yang tadi karena kebetulan project ini menggunakan project CRS yang WGS84 UTM Zone 49S. Kita pilih ini dan kasih nama, karena poligon itu bentuknya wilayah atau ruang gitu ya, ruang 2 dimensi, kita namain aja misalkan wilayah. Lalu tabnya text data, nilainya 80, precisionnya dibiarkan terlebih dahulu, lalu klik add to field list. Nah, ini untuk ID-nya di remove aja. Jadi tersedia hanya satu, yaitu wilayah. Lalu klik OK. Kemudian kita lakukan tahap untuk membuat poligonnya. Yang pertama dilakukan adalah kita menyalin terlebih dahulu poligon dari keseluruhan di DIY ini ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Caranya teman-teman masuk ke tool. Nah, ini di sini ada tool yang namanya toggle editing. Klik aja, teman-teman klik ini add polygon feature. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Kursornya akan berubah. Lalu teman-teman lakukan klik kiri. Gitu, klik kiri lagi, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Nah, mungkin tahap ini agak sedikit lama ya karena membutuhkan cukup ketelitian. Jadi videonya akan aku percepat. Kemudian jika petanya udah selesai semua, ini kan udah mau hampir di ujung lagi ya, udah hampir ke poin titik awal. Karena ini udah garisnya udah betul, kita jangan sampai melebihi karena itu akan menyebabkan error. Jadi cukup sampai di sini, diklik kanan aja untuk menyudahi. Nah, ini ada polygon feature attribute. Wilayahnya tadi itu diberikan nama. Karena ini berupa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kita namain aja DIY. Oke. Nah, kemudian akan berubah seperti ini ya teman-teman. Kita ke pen map dulu. Nah, ini kan masih dalam bentuk satu DIY. Yang kita mau coba buat itu kan berupa administrasi gitu ya, tiap kabupaten kota.
Jadi kita perlu melihat lagi batas-batas kotanya itu di mana aja. Caranya ya kita klik kanan di layer polygon ini, properti, masuk ke symbology, masuk ke, terus pilih di bawahnya itu misal ini aja ya, line blue, lalu apply. Nah, kan akhirnya akan seperti ini ya, di oke aja. Nah, terus bagaimana cara membuat masing-masing dari ini tuh terpisah? Teman-teman tinggal klik aja di ini ya, toggle editing lagi, toggle lagi editing, nanti masuk ke ini split feature. Nah, split aja, dan splitnya itu dari luar karena kita itu kan mau memotong, jadi perlu dari luar. Tuh, pastikan dari luar, lalu kita potong. Nah, lalu untuk garis terluar atau garis terakhirnya juga ditaruh di paling luar ya, diklik kanan aja dulu, klik kiri dulu, pastikan garisnya udah keluar, baru klik kanan. Nah, ini akan ada garis baru nih. Itu lakukan lagi di setiap batasnya. Nah, ini udah semua ya. Lalu untuk merapikan, kita di polygon ini klik kanan, masuk ke open attribute tabel. Nah, di sini kan masih DIY semua gitu. Kita klik dulu nih, kita mau merubah setiap nama-nama daerah wilayah yang tadi kita udah buat polygon ini biar sesuai dengan lokasinya nama-namanya atau di wilayahnya. Misal klik nih nomor 1. Wah, ternyata yang nomor 1 ini adalah kota Yogyakarta. Maka kita rename aja DI-nya jadi kota Yogyakarta. Terus kita klik ke nomor 2. Oh, ini ternyata Kabupaten Sleman. Terus ini yang ketiga, oh ternyata dia wilayahnya tuh di Gunung Kidul, Kabupaten. Yang keempat, oh dia ternyata Kabupaten Bantul. Yang terakhir, nah, dia Kabupaten Kulon Progo. Oke, setelah semuanya selesai, ini save ya, save aja, lalu close. Sorry, biar tampilannya itu biar sama semua ya. Ini kan masih ada kuning-kuning. Kita masuk lagi ke open attribute tabel, lalu klik yang deselect all feature. Nah, udah, ini kan udah lebih enakan. Itu udah selesai untuk poligonnya. Sekarang tinggal kita contoh lagi ya, kita mau buat untuk di setiap ibu kota kabupaten ini kita mau buat namanya juga atau identitasnya. Caranya teman-teman masuk lagi ke layer, kemudian add layer, lalu create layer, terus klik new shape layer lagi, file name ganti ya, karena tadi itu udah polygon, kita mau menamai setiap kota jadi namanya point misalkan atau titik, itu terserah teman-teman ya. Save tipenya SHP file, save aja, masih sistem, terus geometrinya bentuknya point. Nah, projectnya jangan lupa ya, CRS nya ditentuin juga, namanya adalah kota ya, misalkan kota. Lalu add to feed list yang ID nya di remove, lalu klik OK.
Nah, setelah udah, teman-teman tinggal aktifin nih, klik dulu di point, aktifin untuk layer point ini diaktifkan, misalnya di toggle editing, lalu klik yang ini, add point feature, lalu zoom di bagian misalnya nih kota Wates, kita klik aja Wates, namain Wates. Oke, ada satu, terus di sini ada Sleman, klik OK. 2, di sini ada Yogyakarta kota ya. Sini ada Bantul, oke. Terus di sini ada Wonosari, nah kelima kotanya udah selesai semua. Kemudian atribut yang ingin ditambahkan lagi misalkan berupa jalannya, berarti kita perlu data berupa line, garis gitu. Caranya kita buat layer baru, sama masih seperti tadi, kita namain di sini ya. Sekarang di sini karena kita bentuknya line atau garis, kita namain line. Terus geometry type-nya kita ganti line, namanya jalan, add, terus ID-nya di remove. Oke. Ini karena jalannya banyak, kita ambil contoh 2 saja. Yang pertama jalan rel kereta apinya mungkin ya. Ini masuk ke biasa, toggle editing, lalu klik yang add line feature. Dan teman-teman buat hampir sama sebenarnya seperti yang polygon tadi. Lalu kita beri nama rel kereta. Oke. Dan kita buat lagi satu lagi ya untuk jalan rayanya misal. Klik kanan lalu kita namain jalan raya. Oke. Nah, setelah selesai, ini udah ya, udah kita matiin dulu toggle editingnya, kita save. Toggle-nya juga kita matiin toggle editingnya, kita save juga. Nah, ini udah jadi untuk georeferensinya, tinggal bagaimana kita merapikannya. Ini caranya, coba teman-teman unchecklist dulu yang di georeferensi yang awal ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Lalu bagaimana biar bentuknya lebih rapi lagi, teman-teman bisa klik di pertama di polygon dulu, terus klik kanan properti, taruh sini ya biar lebih kelihatan. Lalu masuk di simbolnya, kita rubah ke misalkan di sini saya mau simbol blue gitu ya, di apply dulu. Nah, ini kan jadinya biru semua. Nah, caranya biar nanti berbeda-beda itu bagaimana, di bagian simbol ini klik aja yang segitiga ini, lalu masuk atau klik categorize. Nah, value-nya itu wilayah, karena tadi kita mau namanya wilayah. Lalu simbolnya itu kan tadi udah menentukan ya, simbolnya itu bentuknya solid, warnanya biru solid. Nah, untuk membedakan warnanya, teman-teman bisa klik aja random color. Di sini terserah, ada yang blue, green, gray. Ini nanti ada masing-masing perubahan namanya beda-beda, kita pakai random aja. Lalu diklik classify.
Nah, ini untuk yang satu yang tidak ada keterangannya kita blok, lalu minus. Tuh. Nah, untuk melihat bagaimana bentuknya kita apply dulu. Jadi seperti ini nantinya. Berbeda-beda untuk tiap wilayahnya. Gitu. Ini untuk poligon. Lalu masuk ke label. Label ini fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan keterangan itu ada di daerah apa. Nah, ini single label aja. Lalu di sini value-nya kita masukkan wilayah. Nah, ini ada keterangan-keterangan lainnya, ada size-nya, ada font-nya, bentuknya apa, style-nya apa, tuh. Nah, ini kita apply aja. Nah, kan muncul ada Kabupaten Gunung Kidul dan lain-lain. Mungkin ini size-nya diganti ya, jadi 12. Apply, oke. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke point, kita klik kanan, properti, kemudian simbolnya kita bisa rubah-rubah masing-masing ya. Nah, bisa dirubah akan diamond gini, atau teman-teman mau dirubah kategorinya beda-beda ya monggo silahkan, bisa dirubah. Tapi di sini karena ini statusnya sama-sama menjadi ibu kota kabupaten, masih di single label aja kalau saya. Diamond kita apply. Kita juga bisa mengatur ya seberapa besar, seberapa opacity-nya berapa, ini size-nya ada. Kan kita mau rubah jadi 2. Apply. Nah, bisa kan mengecil gitu. Terus masuk ke label untuk memunculkan nama kotanya. Ini masih no label ya, masukkan ke single label. Lalu kota size-nya 10 saja, apply. Nah, ini muncul ya, ada Sleman, Bantul, Yogyakarta, Wonosari, Wates itu. Klik OK. Lalu di line. Sekarang tinggal di layar line, kita klik kanan juga, properti. Lalu masuk ke simbol dulu. Nah, karena tadi itu kita memasukkan 2 line yang memiliki karakteristik berbeda. Yang pertama itu berupa rel kereta dan yang kedua itu ada jalan raya. Kita pakai kategori berarti. Value-nya kita pakai jalan. Kemudian simbolnya ya gini aja. Lalu langsung di classify boleh. Terus yang terakhir ini di minus aja. Misalnya teman-teman nggak suka dengan warnanya, nanti bisa diedit kembali. Misalkan diklik kanan aja, klik 2 kali, warnanya mau dirubah. Misalkan warnanya ini nggak suka ya. Jalan itu biasanya warnanya itu jalan ini tuh jalan raya. Jalan raya itu biasanya warnanya hitam. Cari warna simbol blackline ya, ada nih. Oke. Dan untuk jalan rel kereta api ini, kita klik kanan 2 kali. Biasanya rel kereta api itu apa ya? Kayak garis-garis strip-strip gitu. Nah, ini bisa dicari misalkan dash line atau bentuk mau beda itu bisa. Ada topo step itu juga bisa, topo railway nih misalkan bisa di oke. Warnanya juga bisa diatur, di sini bisa diganti merah misalkan. Oke, kita coba apply. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sepertinya kurang sih. Pakai dash line aja. Oke. Nah. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Untuk jalannya ini misalkan ternyata masih terlalu besar buat teman-teman di sini, caranya weight-nya bisa diatur 0,3 misalkan. Oke, itu nanti akan bisa mengecil, akan lebih kecil. Dash line-nya juga bisa diatur 0,3. Tadi kan 0,6. Apply, udah langsung di OK. Nah, seperti ini. Udah jadi untuk tahap georeference untuk digitasinya udah selesai karena kita udah mempraktekkan 3, itu line, point, dan polygon. Seperti ini ya kira-kira. Lalu kita jangan lupa untuk save hasilnya. Caranya di menu toolbar kita masuk ke, bukan save as ya, kalau save as itu untuk menyimpan projectnya aja, proses projectnya. Jadi untuk menyimpan hasil projectnya kita masuk di import atau export,
kemudian export image, map to image misalkan, klik, udah biarin skalanya udah bener, save aja, terus pilih data teman-teman tadi. Namai digit aja gitu ya. Ini formatnya banyak kan, misalnya PNG aja. Nah ini save as image. Lalu untuk save hasil projectnya juga bisa. Kalau tadi itu kan bentuknya langsung gambar ya, jadi udah outputnya. Tapi bagaimana biar kita tetap di proses ini? Caranya tetap klik project, lalu kita ke save as. Nah ini file name-nya diganti misalkan hasil digitasi. Nah save type-nya adanya QGIS ya, QGIS file gini. Lalu klik save. Jadi projectnya udah tersave. Setelah tersave, teman-teman bisa close.